Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Mega Santi. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Pertemuan Setiap 100 Tahun. Sebelum kita memulai ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Suatu malam bertepatan saat itu malam minggu. Anak-anak asrama diinstruksikan untuk latihan rebana karena ada acara perayaan yang akan diikuti. Sebenarnya anggota sudah cukup, namun Cantika ingin ikut berpartisipasi. Terpaksa ibu asrama mengikut sertakan Cantika. Namun Cantika orangnya suka dengan hal-hal yang baru dan berbeda. Ketika ibu asrama mengatur bagaimana langkah dalam pementasan nanti, Cantika dengan antusias memberikan ide-ide. Namun ide Cantika sangat berbeda dengan apa yang telah dilatih dan diajarkan ibu asrama kepada anak-anak selama ini. Jadi ibu asrama menjelaskan kepada Cantika bahwasanya waktu yang sudah mepet tidak memungkinkan untuk merombak langkah-langkah serta susunan lagu dalam rebana. Rupanya Cantika tidak bisa menerima jika ide-idenya tidak digunakan. Debuk. Terdengar suara sesuatu rubuh di lantai. Rupanya Cantika pingsan. Bergegas ibu asrama menyuruh untuk mengangkat Cantika ke tempat tidur darurat di ruang serbaguna. Cantika mulai mengerang dan mengeram, serta tangannya bergerak kian kemari, namun badannya masih tergeletak tidur. Panggilkan Mesa, yang besar-besar juga bantu, yang haid dan takut cepat ke atas, perintah ibu asrama. Mesa memang bukan ikut di bagian rebana, tapi sebagai pemberi kata sambutan atau bisa disebut sejenis pidato. Jadi Mesa latihan di ruang yang berbeda. Saat itu hanya ada satu ustadz, sedangkan yang lain sedang tidak di tempat, hingga membuat mereka kewalahan meruqyah Cantika saat ini. Namun tiba-tiba saja pintu didorong dari luar dan masuk beberapa orang laki-laki. Setiap kerasukan memang pintu asrama akan langsung ditutup untuk menghindari masyarakat umum masuk, sekalian juga untuk menjaga privasi asrama. Yang datang adalah 3 orang warga setempat dan 1 orang yang tidak dikenal. Asrama memang letaknya berseberangan dengan warung laki-laki yang biasa bermain koak, jenis permainan judi di kampung-kampung. Warung itu bukanya sore sampai subuh. Ini juga menjadi alasan agar bapak-bapak yang berada di warung itu tidak datang ke asrama. Sejak kerasukan, pintu selalu dikunci. Namun karena panik malam itu, apalagi kekurangan tenaga ustadz, hingga lupa mengunci pintu utama. Awalnya sebelum bapak-bapak itu menerobos masuk, Cantika sudah berhasil disadarkan, meskipun dengan bersusah payah. Cantika masih terbaring lemah di kasur. Tolong diberi jalan, kata Pak Ahmad. Maaf Pak, tidak apa-apa. Insya Allah kami bisa mengatasinya, jawab Pak Ustadz. Tidak apa-apa Ustadz, kami niat membantu. Kebetulan Bapak ini bisa mengobati hal yang seperti ini, sambung Pak Yanto sambil menunjuk ke arah orang yang tidak dikenal tersebut. Tanpa menunggu jawaban dari Ustadz, orang yang tidak dikenal tersebut langsung maju ke arah tempat tidur Cantika. Kemudian dia menengadahkan tangannya seperti berdoa. Awalnya terdengar seperti ayat-ayat yang dibaca, namun selanjutnya hanya terdengar seperti berbisik-bisik yang tidak jelas apa yang dibacanya. Ini malah seperti mantra, bukan baca ayat dan doa, ujar Mesa di dalam hatinya. Tiba-tiba bapak tersebut menoleh ke arah Mesa sambil matanya melotot, seolah memberi peringatan, diam kamu. Gemetar juga Mesa melihat mata bapak tersebut yang melotot kepadanya. Seperti matanya akan melompat keluar menangkap Mesa. Sepertinya
bapak tersebut bisa membaca kata hati seseorang. Bapak itu melanjutkan komat kamit, kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Maisa memperhatikan bentuknya sekilas, bulat-bulat sebesar merica, namun berwarna hitam pekat. Lalu bapak itu memasukkan ke mulutnya sambil terus komat kamit dan melumat dengan giginya. Selanjutnya dia mengeluarkan dari mulutnya dan menekannya dengan sangat kuat di ujung ibu jari kaki sambil terus komat kamit. Lalu ke ibu jari tangan. Saking kuatnya membuat Cantika berteriak kesakitan, seolah ditusuk dengan sesuatu yang tajam. Yang terakhir kemudian bapak itu menuju kepala, meletakkan di atas kerudung Cantika, kira-kira di atas ubun-ubun. Kembali dia melakukan hal yang sama, menekan dengan kuat, seolah menancapkan sesuatu. Cantika meraung sangat keras. Ah! Saking kerasnya teriakan Cantika membuat orang di sekelilingnya merinding, seolah-olah Cantika habis disiksa. Sejurus kemudian Cantika tiba-tiba terkulai. Matanya terpejam seperti tidak kerasukan lagi. Sudah selesai, ucap orang yang tidak dikenal tersebut. Syukurlah ada bapak, ujar Pak Ahmad. Apa aku bilang tadi kan, bapak ini bisa mengobati, ujar Pak Yanto. Sedangkan Pak Ramlan hanya melihat saja. Ia tidak ikut berkomentar. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih sebelumnya, ucap ibu asrama, sedangkan Ustadz hanya diam saja. Baiklah, saya permisi dulu, ucap bapak yang tidak dikenal tersebut. Kemudian mereka berempat keluar dari ruangan. Lalu ibu asrama segera memberi instruksi untuk mengunci pintu depan. Suasana yang sudah tenang kemudian dikagetkan oleh suara Cantika. Apalagi kalau bukan, ya, Cantika kerasukan lagi. Semua terkejut, lelah dan penat mereka belum hilang, namun Cantika sudah kerasukan lagi. Padahal bapak yang tidak dikenal tadi bilang kalau Cantika sudah sembuh total dan tidak akan kerasukan lagi. Bodoh, kalian semua bodoh, serga Cantika. Kemudian Ustadz menghampirinya. Kenapa kami bodoh? Karena kalian mau saja dibohongi. Dialeknya masih sama, bahasa Indonesia namun memakai dialek Jawa. Kamu muslim? Ya oralah. Kenapa kamu masuk ke tubuh anak ini? Saya disuruh masuk. Siapa yang menyuruh kamu masuk? Orang tua tadi. Kalian bodoh. Jadi bapak tadi yang membawa kamu ke sini? Tanya Ustadz, kemudian Cantika mengangguk. Berarti kamu juga bodoh. Kenapa kamu mau saja melakukan apa yang disuruhnya? Saya tidak mau, tapi saya dipaksa. Saya dibawa ke sini dengan diikat. Bagaimana caranya? Lanjut Ustadz. Ia tetap lewat pintu. Makanya tadi pintunya disuruh buka lebar setelah dia masuk untuk memasukkan saya lewat pintu. Ayo kamu keluar, jangan menzolimi sesama makhluk Allah. Saya tidak bisa keluar, jawabnya. Kemudian Ustadz membaca surat Ruqyah dan ayat suci Al-Quran. Cantika berteriak-teriak karena kesakitan. Ampun, panas, panas. Sudah beberapa kali dia minta ampun, namun tidak juga kunjung mau keluar. Kalau kamu tidak keluar, kami akan membakarmu lagi dengan ayat Al-Quran. Saya tidak bisa keluar, saya telah dikunci. Cantika menangis. Tentu saja yang menangis adalah jin dalam tubuhnya, karena sudah sangat tersiksa dengan ayat Ruqyah. Terkunci di mana? Dikunci di ubun-ubun dan di ujung-ujung jari, jawab Cantika ketika masih seperti menangis. Rahma, cepat ke warung depan asrama. Panggil bapak yang tadi, suruh ke sini, perintah bapak asrama. Tanpa menunggu aba-aba, selanjutnya Rahma yang disuruh bapak asrama langsung bergegas berlari menuju warung di seberang sana. Permisi, saya mau cari bapak yang tadi disuruh oleh bapak asrama, ucap Rahma sesampainya di warung tersebut. Dilihatnya ke sekeliling warung itu hampir penuh oleh lelaki semuanya yang usianya parubaya ke atas, lengkap dengan minuman kopi atau teh di tiap meja di depan mereka. Orang-orang di dalam warung saling pandang, mencari sosok yang ditanyakan Rahma. Bapak tua yang misterius, memakai baju dan celana hitam, serta ada kain sarung yang melintang di dadanya, lengkap dengan topi tua di atas kepalanya. Namun, mereka tidak menemukan sosok yang dicari.
Loh, kemana pergi bapak itu ya? Padahal tadi dia ada di sini loh, ucap milik warung. Iya, padahal tadi di samping saya, sambung Pak Ahmad. Sekali lagi mereka mencari, bahkan ada yang mencari di sekitar warung. Namun nihil, sosok tersebut seperti hilang di telan bumi. Tidak ada yang menyadari kapan bapak-bapak itu pergi. Bapak tersebut awalnya pergi minum ke tempat warung itu. Sepertinya dari awal dia sudah memiliki rencana. Dia bukan warga kampung tersebut karena tidak ada yang mengenalnya sama sekali. Ketika dia datang, yang ikut duduk berbaur dengan bapak-bapak perkampungan itu sedikit berbasa-basi. Kemudian entah bagaimana ceritanya dia langsung membicarakan bahwasanya dia adalah orang pintar, bisa mengobati orang yang kerasukan, yang kena santet dan lain-lain. Karena bapak itu bercerita tentang hal-hal tersebut, Pak Ahmad menjadi tertarik. Kemudian Pak Ahmad menceritakan tentang gosip bahwa di asrama depan warung ini ada anak yang suka kerasukan. Bahkan kadang suara teriakannya melengking sampai ke warung tempat mereka bersantai. Karena mendapat angin dari Pak Ahmad, akhirnya mereka janjian kalau nanti ada tiba-tiba kerasukan, mereka akan masuk ke asrama untuk membantu mengobatinya. Tentu saja Pak Ahmad langsung setuju karena dia orangnya sangat penasaran. Bahkan tukang gosip seperti ibu-ibu pada umumnya. Karena tidak menemukan sosok bapak misterius tersebut, secepatnya Rahma kembali ke asrama dengan tangan kosong. Maaf Ustadz, bapak itu sudah tidak ada, ucap Rahma yang nafasnya masih tersegal-segal karena berlari bolak-balik. Astagfirullahaladzim. Ustadz hanya bisa beristighfar. Kemudian Ustadz kembali fokus kepada Cantika. Hai jin laknatullah, coba ceritakan bagaimana awalnya engkau menjadi tawanan dukun itu. Dia memang suka menangkap sebangsa kami. Bagaimana caranya? Dikurung di mana? Ah, manusia ini banyak sekali pertanyaan. Kalau tidak mau, akan kami bakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ampun, panas, hentikan. Akan saya jawab. Dia menangkap kami dengan ritual khusus. Bagi yang sial seperti saya bakal tertangkap. Selanjutnya bagaimana? Jangan mengulur waktu. Jika tidak mau saya bakar. Ampun. Baiklah, kami diikat dengan tali gaib dan dikurung di pagar dengan pagar gaib juga. Kenapa kalian tidak melarikan diri dari kurungan gaib tersebut? Jangankan melarikan diri, menyentuhnya saja membuat melepuh kulit kami. Dasar dukun sombong, punya ilmu sedikit saja sudah sombong. Maksudnya, dukun itu baru belajar menuntut ilmu kesaktian. Cantika berhenti tertawa. Dia melotot ke arah Ustadz seakan tidak suka diinterogasi. Secepatnya Mesa meletakkan Al-Quran yang terbuka di depan wajah Cantika yang terbaring di kasur. Kira-kira berjarak 30 cm. Tiba-tiba saja mata Cantika langsung terpejam dan kepalanya digeleng-gelengkan ke kiri dan ke kanan seolah meronta-ronta minta dilepaskan tangannya. Cantika tidak bisa melihat Al-Quran yang terbuka. Setiap matanya melotot marah. Selalu akan diletakkan Al-Quran terbuka dan matanya akan langsung terpejam. Tentu saja, dia masih dalam proses belajar. Cantika menjawab masih dalam keadaan terpejam. Ustadz kemudian menginstruksikan kepada Mesa agar segera memindahkan Al-Quran dari depan muka Cantika. Saat Al-Quran dipindahkan, mata Cantika langsung terbuka kembali. Memasukkan jin kepada tubuh anak ini adalah ritual pertamanya. Sangat mudah baginya karena jalan keluar masuk di tubuh anak ini sudah terbuka. Dia hanya perlu mengunci saja sehingga saya bisa masuk namun tidak bisa keluar. Jadi bagaimana cara mengeluarkanmu? Tidak bisa sebelum kunci gaib dibuka terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara mengeluarkanmu? Jika kamu tidak mau keluar, kami akan membakarmu lagi dan menyiksamu. Ampun, jangan, ampun. Padahal saat itu Ustadz belum membaca ayat, namun Cantika sudah mengucapkan ampun terlebih dahulu. Anak ini hanya perlu lebih kuat. Jika anak kuat, maka kami akan kalah. Namun jika dia tidak kuat, kami akan menguasai tubuhnya. Assalamualaikum, ucap salam dari pintu. Rupanya dua orang ustadz yang telah ditelepon oleh ibu asrama sudah sampai.
Kemudian Ustadz mempersilahkan kedua orang Ustadz tersebut untuk mendekat ke tempat Cantika. Lalu ketiga Ustadz tersebut mulai meruqyah Cantika. Proses meruqyah Cantika malam ini sangat lama dibandingkan meruqyah sebelumnya. Ketika meruqyah, Mesa disuruh oleh Ustadz untuk selalu memanggil nama Cantika karena sudah dikasih tahu oleh jin tersebut bahwa dia dikunci dan tidak bisa keluar. Cantika hanya perlu lebih kuat agar kesadarannya kembali. Akhirnya Cantika tersadar kembali. Badannya lemah, untuk mengangkat tangan saja dia tidak sanggup. Ustadz kemudian meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, Ustadz menyuruh Mesa membantu Cantika berwudu. Setelah itu ganti pakaian dan istirahat. Ustadz juga menyuruh malam ini untuk tidur bersama di ruang serbaguna, menemani Cantika tidur. Alhamdulillah malam itu tidak terjadi apa-apa lagi. Meskipun begitu, anak-anak yang menemani Cantika tidur, mereka sangat ketakutan karena ramai, makanya berani. Hari ini adalah jadwal Mesa latihan gabungan di sebuah masjid di pusat kota. Mengetahui hal itu, Cantika langsung minta ikut. "Kakak ikut dong Mesa," katanya. "Ngapain ikut kak? Kakak mau lihat pelatih aku ya?" Mesa menggoda Cantika. "Ah enggak lah, kakak ada perlu ke Masjid Ar-Rahman." Cantika menyebutkan nama sebuah masjid, bukan nama masjid yang sebenarnya ya. "Aku bukan ke masjid yang itu kak, dan aku nggak tahu di mana Masjid Ar-Rahman tersebut." "Itu deket kok dari masjid tempat kamu latihan. Kamu tenang aja, lagian kakak juga mau belanja. Kalau di pasar yang deket kota, kan grosirnya lebih besar, lebih murah juga harganya. Sekalian saja nanti kakak belanja." "Tapi biar nggak kecewa nih, aku bilangin, pelatih aku yang biasanya nggak datang kak. Hari ini beda pelatihnya." "Ah nggak masalah, kamu tenang aja, kakak nggak cari dia kok." Cantika menjawab sambil tersenyum. Mesa berdoa semoga tidak terjadi apa-apa nanti. Cantika hanya menunggu di luar masjid. Kebetulan di teras ada konter pulsa dan juga ada warung makanan. Jadi Cantika menunggu sambil sesekali bercerita dengan penjual di sana. 2 jam lamanya Mesa latihan, kemudian Mesa dan Cantika menuju Masjid Ar-Rahman. Setibanya di masjid ada sebuah toko buku di depan masjid. Cantika membeli 2 buah almat surat, yaitu sejenis ayat-ayat dan doa-doa berbentuk buku saku yang bisa dibaca kapan saja dan di mana saja, kecuali di toilet ya. "Kamu tahu nggak Mesa, kakak pernah diruqyah di masjid ini. Kakak dipegangin oleh 6 orang ustadz, namun masih kalah tenaganya." "Masa sih kak? Biasanya juga nggak sampai 6 orang ustadz, tapi tetap bisa kak menyadarkan kakak kembali." "Ya beda lah Mesa. Ruqyah di sini niatnya untuk membuka buhul dan ikatan, serta membatalkan perjanjian dukun dan jinnya. Makanya mereka sangat kuat. Kamu gak percaya ya? Sini kakak tunjukkan." Lalu Cantika mengajak Mesa ke bangunan di samping masjid, seperti sebuah kamar untuk marbot masjid. "Kamu lihat ya, istri ustadz itu takut loh sama kakak, padahal bercadar." Padahal tidak ada hubungannya dengan cadar, tapi Cantika mengucapkan kata itu. "Masa sih kak? Sini, ayo kita ketuk pintunya." Cantika kemudian menarik tangan Mesa ke depan pintu kamar tersebut. Tak tak tak. "Assalamualaikum." Cantika mengetuk pintu. "Waalaikumsalam. Maaf, tunggu sebentar." Terdengar sautan dari dalam kamar tersebut. Ada sekitar 3 menit dia baru membukakan pintu. "Maaf ya, lambat buka pintunya. Silakan Dia tidak meneruskan kata-katanya. Ketika sejurus pandangannya melihat ke arah Cantika, dia tertegun. Terlihat sangat kaget dengan kedatangan Cantika. Pintu yang sudah dibuka lebar kemudian ditariknya lagi, hanya menyisakan 1 jengkal saja. Hanya kelihatan kepala yang tersembul di antara pintu. Seorang wanita yang memakai baju syar'i. Betul saja, ternyata dia takut melihat Cantika. "Ada apa dek? Ustadz lagi tidak ada di tempat. Dia lagi keluar." Dia memecah suasana. Karena Cantika dan Mesa tidak berniat bertamu, mereka segera undur diri. "Baik Umi, kami pulang dulu. Nanti kami akan datang lagi kapan-kapan," kata Cantika berbahasa basi. "Iya dek, lebih baik telepon dulu Ustadz janjian. Takutnya kalau adek langsung ke sini nggak ketemu dengan Ustadz." "Baik Umi." Cantika berbarengan dengan Mesa menjawabnya. Cantika dan Mesa berkeliling di pusat perbelanjaan, sehingga sebentar digrosir untuk membeli jajanan warung asrama. Karena tidak ingin terjebak sholat zuhur di jalan,
Mesa cepat-cepat mengajak Cantika untuk segera pulang ke asrama. Padahal masih ada yang ingin ditunjukkan oleh Cantika kepada Mesa. Namun Mesa menolaknya secara halus. "Mesa, kenapa kamu gak mau kakak ajak ke tempat tadi?" tanya Cantika ketika mereka di atas mobil angkutan umum untuk pulang ke asrama. "Gak ada kak, cuman pengen cepat pulang saja. Mesa capek kak." Mesa berkilah. Tentu saja dia punya alasan yang lain. "Kamu bohong kan, Sa? Kakak tahu loh." Mesa hanya menarik nafas, kemudian menghembuskannya. Tentu saja Cantika bisa tahu, karena meskipun sudah beberapa kali mengujinya, Cantika selalu tepat dalam membaca isi hati seseorang. "Kamu kan udah tahu, kakak udah ngerti juga. Kakak kan udah bisa mengatasinya. Kakak udah bisa gimana supaya kakak lebih kuat daripada yang di dalam." Cantika berbicara setengah berbisik kepada Mesa, karena di dalam mobil angkutan umum tersebut juga banyak penumpang yang lain. "Kamu takut kan kalau tiba-tiba kakak pingsan di jalan, padahal kamu sendirian?" Mendengar itu Mesa hanya diam saja. Dia tidak menjawab pertanyaan Cantika. "Kan kakak udah pernah bilang, kamu itu sebenarnya udah gak takut lagi. Dari sekian anak asrama, kamu yang paling berani, Mesa. Nyalimu lebih kuat. Pokoknya yakin aja lah dengan apa yang kakak bilang. Kamu itu lebih kuat dibandingkan prasangka kamu sendiri." "Iya kak." Mesa hanya menjawab pendek. Apalagi yang akan dia jawab? Tentu saja pertanyaan, "Kakak tahu dari mana?" Adalah pertanyaan bodoh. Sudah jelas-jelas Cantika serba tahu. Makanya dia hanya menjawab dengan pendek saja. Memang sejak Mesa dekat dengan Cantika, dia kadang bisa mendengar suara-suara aneh yang tidak biasanya dia dengar. Seperti suara gaduh di atas loteng. Kadang di tengah malam Mesa terbangun, didengarnya ada sesuatu yang berlari di plafon. Gak cuma satu, dia mendengar ada segerombolan. Awalnya Mesa berpikir itu adalah tikus. Namun jika didengarkan, berat langkah yang berlari tidak mungkin itu tikus, setidaknya sebesar kucing. Namun Mesa merasa aneh, mana mungkin bisa kucing di atas plafon. Asrama ini saja bertingkat, satu kucing pun tidak ada yang naik, apalagi berlomba lari bergerombolan sebanyak itu. Kadang Mesa mendengar langkah-langkah kaki di atas tangga. Namun dia acuh tidak acuh saja dan tidak menggubrisnya, seolah-olah dia tidak mendengar. Atau kadang Mesa merasa diawasi, entahlah, sulit untuk mengungkapkannya. Tiba saatnya Mesa untuk berangkat ke ibu kota provinsi. Dia mengikuti pertandingan antar pelajar. Tentu saja yang berangkat hanya Mesa, dan itu membuatnya terpisah dengan Cantika. Saat perlombaan berlangsung, tidak jarang juga para atlet perempuan mengalami kerasukan. Meskipun tidak saling mengenal, Mesa yang sudah biasa menangani kerasukan, dia dengan sukarela langsung ikut membantu. Para atlet juga memiliki banyak tekanan. Ada yang memiliki harapan yang tinggi untuk mendulang emas di pertandingan. Namun sayang, di babak penyisihan harus tersingkirkan. Hal itulah yang banyak membuat para atlet drop. Banyak pikiran, terlalu sedih, kecewa yang berlebihan, sehingga mengundang jin untuk menggodanya. Jin merasuki tubuh yang sedang kecewa tersebut. 2 minggu berlalu, pertandingan telah usai. Saatnya untuk kembali ke daerah masing-masing. Mesa yang berhasil membawa perak juga kembali ke asrama. Dengan perak di tangan, dia memiliki tiket untuk mengikuti kejuaraan antar provinsi se-Sumatera. Perjalanan menggunakan mobil travel dimulai sore habis asar. Sesampainya di asrama sudah menunjukkan lewat tengah malam. Perjalanan dengan mobil travel sama sangat lama. Dikarenakan penumpang terdiri dari beberapa daerah yang berbeda-beda. Sesampainya di asrama, Mesa langsung saja menuju kamarnya. Dia tidak ingin mengganggu dengan cara membangunkan Cantika di ruang serbaguna. Lelahnya selama perjalanan membuat Mesa langsung jatuh tertidur setelah mengempaskan tubuhnya di kasur. Esoknya dini hari, Mesa sudah bangun seperti rutinitas biasanya. Setengah 5 pagi sudah harus bangun, mempersiapkan diri untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Mesa mencari sosok Cantika, namun tidak menemukannya. Apa mungkin Kak Cantika sedang halangan? Gumam Mesa di dalam hati. Namun Mesa melihat tatapan aneh teman-temannya, seolah-olah ada yang ingin mereka katakan. Setelah sholat, Mesa melihat Mita menuju ke tempatnya. Namun secepat kilat Uninet menarik mukenanya.
menyuruhnya kembali ke tempat duduk semula. Mesa merasa ada yang aneh, namun dia tidak mau berpikir panjang. Nanti juga tahu kok. Setelah selesai sholat subuh, penasaran dengan Cantika, akhirnya Mesa pergi ke kamar Cantika. Sesampainya di kamar Cantika, Mesa tidak menemukan Cantika. Bahkan Mesa membuka lemari milik Cantika, namun sehelai baju pun tidak dia temukan. "Kemana Kak Cantika?" Mesa bertanya kepada teman-teman yang ada di kamar itu. Namun semua mereka enggan menjawabnya. Mereka hanya menggeleng. Kemudian Mesa berniat bertanya kepada ibu asrama. Baru saja dia berbalik, tiba-tiba datang Uninet memberitahu bahwa ibu asrama memanggil Mesa ke ruangannya. Kemudian ibu asrama menjelaskan kepada Mesa bahwa Cantika sudah dijemput orang tuanya kemarin sore. Cantika akan menjalani pengobatan alternatif yang lain. Mesa merasa sedih, namun bukan perpisahan yang membuatnya sedih, tapi caranya yang tidak disukainya. Kenapa Cantika tidak bisa menunggunya sehari saja? Saatnya pulang ke rumah masing-masing setelah ujian kenaikan kelas. Mesa sangat senang karena akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Suatu sore, Mesa ingin membantu ibunya membawa air dari sebuah perigi tetangga. Beberapa jerigen ukuran 8 liter dinaikkan Mesa ke sebuah gerobak. Sesampainya di sebuah perigi, Mesa tidak merasakan atas sesuatu yang aneh. Namun rumah tetangga tersebut memang terlihat agak horor. Penghuninya seorang nenek, tapi sudah sebulan dia pergi ke Jakarta, tempat anaknya. Jadi rumah tersebut kosong. Sedangkan di depannya terdapat 6 kuburan tua, dan di sampingnya terdapat 4 kuburan tua. Sebenarnya Mesa akan pergi dengan ibunya. Namun ibunya menyuruh untuk pergi duluan, nanti ibunya akan menyusul. Mesa langsung meraih ember yang bergelantung di atas sumur perigi itu. Dia mulai mengisi jerigen-jerigen yang dibawanya tadi. Dia menarik tali dari poros sumur dan sambil mendendangkan lagu Indonesia Raya. Dia memperagakan seolah-olah sedang mengibarkan bendera merah putih. Menarik tali ember sambil bernyanyi. Sudah ada sekitar 4 jerigen yang sudah diisinya. Tiba-tiba dia melihat melalui celah dinding sumur yang telah retak dan ambrol. Ada seseorang yang lewat tepat di saat Mesa mengintipnya. Orang tersebut juga menoleh ke arah Mesa. Karena penasaran, kemudian Mesa memanjat bak di sudut sumur perigi, yaitu di bagian bawah dari dinding yang telah retak dan ambrol tadi. Mesa memanjatnya agar dia lebih leluasa melihatnya, dan juga karena merasa penasaran kemana arahnya orang tersebut. Karena sudah lama dia tinggal di daerah tersebut, ia tidak mengenal orang itu, dan belum pernah dia berjumpa dengannya. Setelah Mesa memanjat, kini kepalanya telah berada di atas sumur. Sumur di kampung memang tidak memakai atap, tapi apa yang dia lihat? Di sana, di tempat orang lewat tadi, tidak ada jalan sama sekali. Yang ada hanya 2 kolam ikan yang sudah tidak terpakai dan sudah ditumbuhi oleh semak-semak hampir setinggi paha orang dewasa. Sekelilingnya semak-semak belukar yang berduri. Seketika itu juga bulu kuduk Mesa langsung berdiri. Mustahil ada orang yang bisa lewat dengan santai di atas semak-semak yang berduri. Kontan saja Mesa turun dari bak tersebut. Dia merapikan semua jerigennya ke atas gerobak. Meskipun masih ada yang belum selesai dia isi, tapi dia tidak peduli. Diangkatnya sama jerigen dan melarikan diri dari tempat tersebut, mendorong gerobaknya sambil berlari. Akhirnya sampai juga dia di rumahnya setelah 3 buah rumah tetangga dilewatinya. Ibunya yang sudah berniat berjalan menyusul, kaget melihat anaknya lari tergopoh-gopoh membawa gerobak. Hanya sedikit air yang tersisa. Ibu, ada orang di sana. Hantu, ucap Mesa sambil terengah-engah. Dia kesulitan berbicara serta mengatur nafasnya. Ibu Mesa yang baru berniat akan menyusul kaget melihat Mesa yang berlarian sambil mendorong gerobak besi. Dilihatnya hampir tidak ada lagi air yang tersisa dalam gerobak. Semua jerigen berjatuhan di atas gerobaknya. Hantu apa yang muncul siang hari begini? Mana ada hantu? Makanya, Malin jangan maling, jawab ibunya. Malin bukan berarti maling kundang anak durhargaya, tapi malin adalah ungkapan untuk orang yang kuat beribadah, seperti selalu sholat dan mengaji.
Sedangkan maling adalah ungkapan ibunya pada orang yang tidak teguh beragama. Atau kadang sholat kadang tidak, begitu pula mengaji. Hanya ibunya yang memakai istilah maling adalah kebalikan malin. Sedangkan arti sebenarnya tetap pencuri. Ini juga selalu kata yang diucapkan ibunya ketika anak-anaknya sudah bercerita hal-hal yang tidak masuk akal. Ayo kita lihat ke sana. Di mana hantunya? Apa bu? Aduh jangan bu, takut. Apanya yang ditakutkan di siang kayak gini? Siang apanya sih bu? Sudah mau jam 5 ini, sebentar lagi juga malam. Ya maksudnya terang begini, ya namanya masih siang lah. Kalau ibunya sudah ngotot, lebih baik diam saja. Karena yang namanya ibu-ibu pasti merasa selalu benar. Apalagi Mesa sering sekali berbeda pendapat. Sudah jelas warna hijau, ibunya bilang warna biru. Dan warna ungu tetap biru, kata ibunya. Ngapain masih berdiri di situ? Buruan ikut ibu ke perigi Nek Salma, kata ibu menyebut nama pemilik rumah dan perigi tersebut. Di kampung, toilet memang berpisah dengan rumah. Jamban juga berpisah lagi. Bagi yang tidak memiliki perigi, biasanya akan dibolehkan meminta air ke tetangga yang ada perigi. Di kampung, rumah penduduk masih berjarak agak jauh dikarenakan tanah-tanah penduduk yang masih luas. Pun juga penduduk muda yang telah berpindah ke kota. Tinggallah usia tua dan anak-anak. Hal itu membuat kampung bertambah sepi. Akhirnya Mesa mengikuti ibunya dari belakang. Sesampainya di perigi, Mesa menunjukkan di mana dia melihat orang yang sebelumnya berhasil membuatnya lari tunggang langgang. Jangan ditanya lagi apakah Mesa tidak membaca doa dan ayat-ayat. Bahkan dia sampai lupa kalau berada di dalam toilet. Dia terus membaca ayat. Padahal di toilet dilarang membaca ayat suci. Saking paniknya, Mesa tadi membuat bacaan ayatnya acak adul. Baca ayat kursi nyambungnya ke Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sudah mau selesai, malah balik lagi ke Ar-Rahmanir-Rahim. Bahkan doa makan pun tidak luput dibacanya. Sudah, jangan mengada-ngada. Tidak ada apa-apa. Saya sudah puluhan tahun di sini tidak ada ketemu apapun. Banyak sekali cerita kalian dari kemarin. Tidak usah ceritakan ini pada adikmu nanti, kata ibu setelah memeriksa kolam yang sudah kering tidak terpakai itu. Semak tinggi berduri memang memenuhi kolam tersebut. Dengan santai ibunya Mesa masuk ke perigi. Dia mulai mengambil air dengan menarik tali di rel perigi. Mesa yang masih ketakutan sambil celingukan akhirnya ikut juga membantu mengambil air. Malamnya Mesa mengingat-ingat kembali. Orang yang dilihatnya tadi siang bukan perempuan, karena tidak memiliki rambut panjang. Tidak serem juga, bahkan orang itu sempat melihat beberapa detik kepada Mesa seperti ada yang ingin disampaikan. Manusia? Tidak mungkin, karena langsung hilang. Kalau hantu, kenapa tidak serem? Kalau aku hanya halusinasi, kenapa orang itu bisa sejenak melihat seperti ada pesan yang ingin disampaikan? Banyak pertanyaan berkecamuk di benak Mesa. Namun akhirnya Mesa jatuh tertidur juga. Sebelum liburan usai, Mesa sudah harus kembali ke asramanya. Ada ujian kenaikan tingkat yang harus dia ikuti. Kali ini di tepi sebuah gunung. Mereka mengadakan perkemahan. Di kaki gunung tersebut ada sebuah lapangan bumi perkemahan yang memang biasa dipakai untuk berkemah. Dan juga dipakai sebagai lapangan bola kaki bagi penduduk sekitar. Lapangan itu sangat luas, meskipun sudah dipakai berkemah, masih banyak sisa untuk tetap orang bisa bermain bola kaki di lapangan. Dan di antara lapangan dan gunung, terdapat satu sungai yang membatasi. Sungai itu lumayan besar, tapi tidak terlalu dalam. Ujian kenaikan tingkat berjalan lancar. Menjelang maghrib, Mesa dan seorang temannya pergi mengambil air ke sungai. Padahal sudah dijelaskan sebelum maghrib di atas jam 6 sore tidak boleh ke sungai. Tunggu setelah maghrib baru ke sungai. Namun mereka waktu itu merasa urgent sehingga mau tidak mau harus ke sungai. Sementara temannya mengisi ember dengan air. Mesa juga menyempatkan sekalian berwudu. Ada sesuatu yang mengganggu pemandangannya ketika berwudu. Namun dia melanjutkan hingga wudunya selesai. Kemudian dia kembali memperhatikan. Ada cahaya kekuningan di antara bebatuan. Mesa mengulurkan tangannya meraih benda tersebut. Ada sebuah anting emas kini di tangannya. Antingnya memiliki permata. Anting tersebut berbentuk unik.
Bahkan Mesa belum pernah melihat orang yang memakai anting yang serupa dengan yang ada di tangannya. "Apa itu, Sa?" tanya Suci. Temannya itu telah selesai mengisi embernya. Rupanya dia memperhatikan apa yang dilakukan Mesa. "Coba tengok, Ci. Cantik sekali anting ini." "Iya ya, simpan saja, Sa." Kemudian Mesa menyelipkan anting emas itu ke kantongnya. "Jangan kasih tahu orang dulu ya, Suci," kata Mesa. "Aman itu, Sa," kata Suci. "Aku sholat berjamaah dulu di lapangan ya, Ci." "Iya, aku di tenda saja, sekalian masak air," kata Suci. Di tenda sebenarnya ada Ririn. Karena dia sedang halangan, makanya tidak ditinggalkan sendirian. Jadi Suci berdua di tenda dengan Ririn. Ternyata Suci lupa dengan janjinya. Dia menceritakan kepada Ririn temuan Mesa di sungai tadi. Sebelum sholat Isya, Mesa dipanggil ke kemah pelatih. Kemudian pelatih meminta barang temuan Mesa tadi. Suci juga lupa bahwa Ririn adalah keponakan pelatih. Tentu saja Ririn akan mengadukan setiap hal kepada omnya. Dengan berat hati Mesa menyerahkan anting berpermata tersebut. Meskipun demi kebaikannya, Mesa tidak menyadari alasan kenapa pelatihnya menyita barang temuannya. Karena tentu saja pelatihnya tidak ingin Mesa tahu alasannya. "Buat apa anting yang sebelah ini? Dijual pun juga murah ini. Sini, kakak simpan saja." Begitulah alasan pelatihnya. Padahal pelatihnya memiliki alasan lain. Barang temuan di alam berupa emas yang memiliki permata biasanya bukanlah hal yang lumrah. Ada kalanya barang-barang tersebut memiliki kodam atau jin penunggu, dan barang tersebut juga memilih untuk tuan barunya. Pelatihnya baru saja menyelamatkannya dari hal-hal yang bisa saja akan membuat dirinya dalam bahaya. Pelatihnya tentu saja mengerti hal-hal gaib seperti itu. Begitulah, pelatihnya tidak mengizinkan kodam itu memiliki Mesa. Mesa masih bawah umur untuk hal-hal seperti itu. Sekembalinya ke asrama, Mesa tidak pulang lagi ke rumahnya. Tanggung cuma 3 hari lagi sekolah dimulai. Suasana asrama begitu sepi. Satu kamar yang biasanya terdiri dari 12 orang, hanya ada 3 orang saja. Malam terasa lebih menakutkan karena hanya bertiga. Sedangkan di kamar sebelah juga hanya berisi 4 orang saja. Anak-anak asrama biasanya tidak membuang masa liburannya. Kebanyakan mereka akan kembali ke asrama Minggu sore dan Senin kembali bersekolah. Malam ini malam Jumat. Kembali Mesa terbangun lewat tengah malam. Suara aneh yang berlari di plafon masih didengarnya. Dia mengintip melalui celah matanya. Dilihatnya kedua temannya tertidur dengan nyenyak. Mesa berpikir keras, apakah cuma dia yang mendengar hal tersebut? Dia kembali membaca ayat kursi, menguatkan hatinya agar tidak terlalu takut. Saat ini baginya jangankan sholat tahajud, untuk membuka mata saja butuh keberanian yang sangat besar. Dia bahkan lupa pesan Cantika. Dia lebih kuat dari prasangkanya. Hal-hal aneh di asrama membuat Mesa berpikir seperti ada yang tertinggal setelah kepergian Cantika. 2 hari berlalu, asrama kembali dipenuhi oleh anak-anak yang sudah kembali dari berlibur di kampung. Sekolah pun akan segera dimulai kembali. Meskipun Mesa mendengar suara aneh di atas loteng, kalau ramai dia tidak begitu takut. Sudah hampir seminggu sekolah, Mesa penasaran dengan Cantika. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Cantika kan bisa menelponnya ke asrama, karena di asrama memang terdapat telepon rumah jadul. Dan nomor teleponnya ditempel di dinding dekat telepon. Semua anak asrama memang dianjurkan untuk menyimpan nomor telepon asrama untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang darurat nantinya. Jadi mustahil kalau Cantika tidak menyimpan nomor telepon asrama tersebut. Mesa menyimpan penasaran dan rindunya sampai hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari terakhir sekolah, namun cepat pulang. Karena pada hari Sabtu akan diadakan kegiatan pramuka sekitar pukul 3 sore. Jadi kegiatan belajar mengajar sudah selesai pukul 12 siang. "Maya, temanin aku ya ke rumah temanku di kampung Setapak." Maya adalah teman sekelas Mesa yang juga merupakan teman sebangkunya. Kampung Setapak adalah nama daerah samaran untuk menjaga privasi. Kampung Setapak tidak jauh dari sekolah Mesa, bisa ditempuh berjalan kaki. Dan Maya juga tinggal di desa sebelah kampung Setapak. "Kamu tahu rumahnya, Sa?" "Enggak, Mai.
Jadi maksud kamu kita harus nyari-nyari dulu? Ya nggak apa-apa, ayolah. Jiwa detektifmu kan tajam, Mai. Maisa cengengesan sambil menyanjung Maya. Bagaimana dong sama pramuka kita? Bisa kena denda loh. Tenang Maya, nanti aku bayarin dendamu. Sehari doang pun. Ayolah Mai, cabut aja sehari. Terdengar bunyi surganya anak-anak remaja. Semua remaja di tingkat SLTP tersebut berlarian keluar dari kelas masing-masing sambil berteriak gembira. Karena bunyi tersebut mengisyaratkan saatnya merdeka dari kelas hari ini. Ayo Maya, kamu ini padahal aku udah bawa nasi makan siang, tongkat pramuka dan kacu. Sini aku sembunyikan tongkatmu di belakang lemari kelas. Bergegas Maisa mengambil tongkat pramuka Maya dan membawanya ke belakang lemari di sudut kelas. Ayo Maya, kita duduk di bawah pohon bunga Tanjung. Aku juga bawa bekal makan siang. Kita makan dulu sebelum jalan. Mereka kemudian makan di bawah pohon bunga Tanjung. Di sana memang dibuatkan tempat duduk dari semen oleh sekolah. Ada 3 pohon dengan tempat duduk di sekelilingnya. Aroma bunga Tanjung yang khas semerbak menemani suasana makan mereka siang itu. Tidak cuma mereka, namun hampir ketiga pohon penuh anak-anak yang lagi makan siang. Bahkan yang di kelas pun ada. Biasanya mereka yang tetap di sekolah adalah yang malas bolak-balik ke rumah. Karena nanggung cuma 2 jam akan balik lagi ke sekolah untuk mengikuti pramuka. Maisa dan Maya kemudian mulai berjalan ke kampung setapak. Konon cerita Cantika sebelumnya bahwa Cantika dikenal oleh hampir seluruh penduduk di desa kampung setapak tersebut. Tentu saja selain dari kecantikannya, orang juga mengenal perkataannya yang agak kasar. Betul saja ketika Maya dan Maisa bertanya pada seorang bapak-bapak yang sedang mengembalakan kerbaunya di tepi jalan. Bapak itu langsung menunjukkan rumah Cantika. Assalamualaikum. Maisa mengucapkan salam sesampainya di rumah yang telah ditunjukkan bapak tersebut. Waalaikumsalam. Seorang ibu berkacamata yang telah separuh baya membukakan pintu. Maaf Bu, apa ini rumah Kak Cantika? Betul sekali nak, silahkan masuk. Wah, sudah lama tidak ada teman Cantika datang bermain ke rumah. Ibu tersebut membukakan pintu dengan lebar. Kemudian dia menuju sebuah kamar, lalu keluar kembali diikuti oleh Cantika. Ada kamu Mes, kok bisa tahu rumah kakak? Cuma nanya-nanya ke orang Kak. Oh gitu. Maisa melihat wajah Cantika terlihat biasa saja. Mungkin dia tidak kangen dengan Maisa. Tentu saja, karena Cantika memiliki banyak teman yang lain. Tidak lama di sana, Maisa dan Maya kemudian undur diri. Bagi Maisa yang penting sudah tahu di mana Cantika tinggal. Cantika sudah seperti kakak buat Maisa. Awalnya Maisa tidak menyukai Cantika, hingga akhirnya kemanapun mereka berdua. Berbeda dengan Cantika, untuk di kalangan asrama baginya hanya Maisa andalannya. Waktu berganti kian cepat, menukar hari demi hari serta berbulan-bulan. Akhirnya sampai di penghujung tahun ajaran. Maisa berniat pamit untuk terakhir kalinya pada Cantika. Karena bisa saja Cantika akan kuliah keluar daerah dan Maisa juga akan keluar dari asrama. Dia berencana memilih sekolah SMA favoritnya di daerah berbeda. Tentu saja akan membuat mereka terpisah jarak dan waktu. Sore itu Maisa datang sendiri. Setelah duduk di ruang tamu, kemudian datang seorang perempuan yang mirip dengan Cantika, namun berambut pendek sepunggung, berbaju kaos dan celana jeans 3/4. Kalau dilihat sekilas perempuan itu sangat mirip dengan Cantika, seperti kembar identik. Tai lalat di bawah bibirnya juga sama. Yang membedakan adalah Cantika berambut panjang setengah betis. Biasanya dijalin hingga sepanjang paha, berjilbab lebar, memakai kaos kaki dan hengkel tangan, juga baju gamis yang menutup semuanya. Maisa, diminum loh, udah capek kakak bikinnya. Maisa bingung mendengar perempuan itu menyuruhnya minum. Dia berkata dalam hatinya, kenapa seperti memang Kak Cantika? Ada apa dengan Cantika? Iya kak. Ini kemana kak? Tanya Maisa seperti memberagakan tangan di atas kepala, seolah-olah memberi isyarat tentang jilbab. Terus itu rambut kakak? Pun, kakak juga dandan rupanya. Maisa baru menyadari kalau Cantika memakai maskara. Tahun 2005 tersebut masih aneh kalau anak SMA memakai maskara. Hampir tidak ada.
Tidak apa-apa Mesa, kakak sudah berusaha semampu kakak. Namun tetap saja tubuh kakak tersiksa, terasa panas. Jadi kakak memilih mengikuti kemauan mereka. Astagfirullahaladzim. Mesa spontan mengucap istighfar. Untuk rambut sengaja kakak potong. Kakak nanti akan ikut audisi Indonesian Idol. Saat itu Indonesian Idol sangat populer. Bertepatan pula dengan suara Cantika yang sangat bagus. Parasnya agak mirip dengan Susana. Namun lebih cantik Cantika dibanding Susana karena postur tubuhnya yang juga tinggi berisi. Setelah pamit, Mesa bergegas pulang. Baginya tidak perlu berlama-lama di sana, apalagi akan menasihati. Secara Cantika lebih dewasa dibanding Mesa. Kemudian dia merogoh sakunya, melihat apa yang ada di dalamnya. Kata Cantika sebelumnya ada sesuatu untuknya kenang-kenangan. Setelah dikeluarkannya, ternyata sebuah penjepit bulu mata. Lalu Mesa kembali menyimpannya. Kapan aku akan pakai ini? Gumam Mesa dalam hati. Kali ini mereka benar-benar berpisah. Namun Mesa selalu merasa berbeda setelah bertamu dengan Cantika. Pernah dulu, setelah kepergian Cantika, Mesa dimarahi oleh ibu asrama karena sesuatu hal. Hingga ibu asrama menyinggung hal pribadi Mesa. Mesa benar-benar kesal dan marah. Sakit hatinya mendengar perkataan ibu asrama. Namun anehnya, setelah kejadian itu, ibu asrama tidak keluar kamar. Kata teman yang lain, ibu asrama tiba-tiba sakit. Ketika ibu asrama ingin ke toilet, Mesa melihat seluruh tubuh ibu asrama seperti gempal. Kulitnya mirip seperti biduran, merah bengkak, matanya hampir tidak terlihat. Di lain ketika Mesa pernah dijanjikan temannya meminjamkan kalung emasnya. Namun entah apa, temannya tersebut ingkar janji. Hingga tiba-tiba temannya tersebut jatuh dari motor. Kalung emasnya pun putus. Pernah juga saat itu setelah bertahun-tahun berselang, dia ditegur seorang mas-mas. Assalamualaikum. Sepertinya Mbak tidak sendirian nih. Dasar aneh. Jelaslah Mesa gak sendiri. Putri sulungnya lagi di sisi kirinya, sedangkan dia sedang hamil anak kedua. Tentu saja minimal mereka ada 3 nyawa di satu tempat. Semua itu hanya dijawab di dalam hatinya. Dia hanya tersenyum kepada pria itu, tidak menjawab sepatah kata pun. Maaf Mbak, sedikit saran. Mbak muslim kan? Ya jelas muslim lah, saya kan pakai kerudung. Mesa menjawab agak ketus. Bukan begitu Mbak, kalau Mbak muslim, sebaiknya bentengi diri lagi dengan membaca surat Al-Baqarah sesering mungkin. Karena yang ikut bersama Mbak sepertinya tidak memiliki niat baik. Dan juga yang ikut gak cuma satu. Mesa kemudian celingukan. Tidak ada selain mereka di sana. Jantungnya berpacu, bulu romanya ikut berdiri. Kemudian Mesa selalu mengamalkan ruqyah mandiri. Akhirnya alhamdulillah tidak banyak lagi yang aneh dialaminya. Di kemudian hari barulah Mesa tahu bahwa jika kita memiliki kodam dan saat pemilik kodam ada sakit hati pada seseorang, maka kodamnya akan membalaskan sakit hati tersebut tanpa dikomando terlebih dahulu. Apakah ada hubungan kodam Mesa dengan kejadian-kejadian yang aneh seperti ibu asrama yang tiba-tiba sakit, temannya yang tiba-tiba jatuh hingga putus kalungnya, dan masih banyak lagi. Apalagi kawan-kawan semasa bekerja dulu tidak luput dari sakit yang tiba-tiba ketika mereka salah paham dengan Mesa. Wallahu alam bisawab. Untuk Cantika, terakhir kali berpisah dengan Mesa, jin yang ditanam atau dikunci dukun tersebut di tubuh Cantika tetap tidak bisa keluar. Semoga saat ini telah dilepaskan atau diputuskan ikatan perjanjian gaibnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.